Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang sedang berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Setelah melakukan iktikaf dengan beberapa jamaah saya kepengen buat video ini untuk teman-teman semuanya. Hari ini saya teringat juga membahas tentang bab iktikaf. Teman-teman, apa sih yang kita lakukan saat iktikaf? Itu biasanya hanya ada 5 aktivitas yang kita lakukan saat iktikaf. Yang pertama adalah berzikir, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah baca Quran, yang keempat adalah sholat sunnah, yang kelima adalah ingat-ingat kekurangan diri. Jadi aktivitas iktikaf itu cuma 5 ini: doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Capek doa, bawa zikir. Capek zikir, bawa baca Quran. Capek baca Quran, ingat kekurangan diri. Capek ingat kekurangan diri, bawa sholat sunnah, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah komposisi iktikaf. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi syarat dari iktikaf? Nah teman-teman, iktikaf itu selain kita pelajari komposisinya, kita pelajari lagi apa sih bedanya dengan zikir biasa. Iktikaf kan doa, zikir di rumah pun kita juga bisa berdoa. Apa yang membedakan iktikaf dengan doa biasa atau zikir biasa atau baca Quran yang biasa? Yang membedakannya adalah yang pertama adalah iktikaf itu di masjidnya atau di musola. Oke? Jadi yang membedakan iktikaf dengan zikir biasa adalah di masjid dan di musolanya. Dan yang kedua, yang membedakan adalah diam dan tenangnya kita. Ustazah, saya doa kok, baca Quran kok, zikir kok, tapi di rumah. Itu bukan iktikaf namanya. Atau misalnya, ustazah, saya di masjid kok, duduk tapi ngobrol. Itu juga bukan iktikaf namanya. Jadi sesuatu itu dianggap iktikaf karena dia memenuhi dua-duanya. Yang pertama di masjid atau musola, yang kedua adalah diamnya. Dalam iktikaf dianjurkan untuk meniatkan diri untuk iktikaf, dan niatnya tidak perlu lafaz. Cukup dengan kita tahu bahwa kita iktikaf, itu sudah dianggap sebagai iktikaf. Oke? Dan kemudian hindarkan larangan-larangan iktikaf, seperti keluar dari masjid atau musola tanpa uzur syar'i, seperti ngambil wudhu karena batal wudhu, atau buang angin, atau buang air kecil, atau buang air besar. Oke? Jadi hindari yang melarang, yang membuat iktikaf itu menjadi tidak dianggap sebagai sebuah iktikaf lagi. Makan, minum boleh. Oke? Stalking Instagram, stalking Facebook, ada baiknya jangan. Karena kenapa? Karena lagi-lagi yang membedakan iktikaf dengan yang tidak iktikaf adalah di masjid dan diamnya. Makanya iktikaf itu orang duduknya jauh-jauh teman-teman. Yang satu duduknya di ujung, yang satu di ujung gitu ya. Karena kenapa? Karena iktikaf itu diusahakan tenang dan diam. Makanya kalau ada orang sedang duduk di masjid, teman-teman jangan suka nyapa-nyapa. Woi, pulang yuk. Jangan ya. Nanti dia ngobrol sehingga dia tidak jadi melakukan iktikaf. Oke? Jadi ada 2 dianggap iktikaf. Pertama diamnya, yang kedua di masjid atau di musolanya. Bisa nggak dipaksain bahwa di rumah adalah iktikaf? Tidak. Kalau di rumah kita baca Quran, kita cuma dapat baca Qurannya, tidak dapat pahala iktikafnya. Kalau di rumah kita zikir, kita dapat pahala zikirnya, kita nggak dapat pahala iktikafnya. Kalau mau dapat pahala iktikafnya, di masjid diam, di masjid baca Quran sambil ngobrol juga bukan iktikaf. Oke? Semoga bermanfaat. Eluki di sini. Terima kasih telah menemani. Like, share video saya ini supaya video ini up dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan bagi yang baru mampir ke kanal saya ini, klik tombol kanal saya ini, follow-nya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan video saya yang lainnya. Terima kasih telah menemani. Eluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.